Zaman dulu banyak kok Habib-habib yang menjadi kenil. Tahu kenil gak? Anteknya Belanda. Ada yang jadi pemberi informasi ke Belanda. Ada centeng-centeng. Ada. Bahkan di zaman pemberontakan PKI di Kalimantan ada yang menjadi pimpinan pergerakan PKI. Habib. Di Jakarta juga ada. Di Aceh juga terjadi peperangan karena Snok Hordronyo dibantu oleh orang turunan Yaman, oleh Habib. Snok Hordronyo selalu diberikan informasi, dibantu ya pergerakan kolonial ini oleh Habib ternyata. Saciduh metu saucap nyata. Buah. Tong hayang udah nawai tiba modal nasab tuh hayang nasib nu halus ngasabna pakai nasab. Ane turunan Rasul, ane mau bikin maulid, ente kiai mau ngasih ane berapa? Diberi 500.000 madat. Ente galil adab kiai, kakek ane datuk ane Rasulullah telah mewariskan ilmu ke ente. Ente kan sudah dapat duit lebih daripada 500.000 karena ilmu yang sumbernya dari datuk ane. Ente sekarang ketika ane mau adain maulid datuk ane, ente cuma ngasih 500.000. Ente keterlaluan kiai. Ayo berapa dong bib gitu kan? Ratusan ribu, harus ada 99. Nah ini tadi pagi yang cerita ke saya begitu. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Non amprok jeung aing dikepret gitu. Beneran. Tuman dikasih duit masih itu mengerampok namanya. Bahkan saya punya murid Qori nasional Kiai Haji Azab Nur Yasin di Karawang. Itu sampai emas perhiasan istrinya di kamar diambil oleh orang itu. Saya pernah dipanggil di Subang di pesantren, ketua LDNU Jawa Barat, PW. Beliau katanya punya santri, santrinya tuh Habib. Kemudian pas beliau pakai kain sarung BHS, itu diminta sama santrinya, Kiai saya minta sarungnya, karena dipakai. Ya Allah, cek Kiai teh, Bib, jangan yang ini, yang di rumah aja, yang masih baru. Ini mah sudah dipakai. Enggak Kiai, saya pengen itu corak halus berenya. Ya Allah, atuh kapaksa Kiai teh muka eta sarung. Untung Kiai pakai celana komprang jika sim kuring. Coba lamun teu kan pati gubal gabel eta. Ya Allah, ini kejadian nyata nih, kejadian nyata. Sayyid sudah datang, sudah sampai Arhanud nih. Maka eta ternyata orang tua si santri nu Habib eta nu malakan sebetulnya ada, langsung pamit pergi kabur. Sieun kusaha gugeran dong. Walaupun saya masih dzurriyyah Rasul, saya tidak setuju dengan perilaku orang-orang yang mengatasnamakan keturunan Rasul, tapi kelakuannya memalukan keluarga Rasul. Tengekeun ku sia. Bisi aya di dieu mana? Teu satuju naik ka panggung ka dieu. Debat jeung aing. Tuh man. Tuh saya ingin membela harkat martabat kehormatan para kiai, para ulama. Walaupun mereka bukan keturunan Rasul, tapi mereka juga pewaris Rasulullah, mewarisi ilmunya, betul tidak? Kehormatan itu bukan dengan nasab, la bin nasabi, akan tetapi dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Ayeuna urang diajar sholat ka jelema nu boga nasab, apakah nu boga ilmu? Ai boga nasab ge ai teu boga ilmu mah bisa lepas keimanan. Betul tuh? Zaman dulu banyak kok Habib-habib yang menjadi kenil. Tahu kenil gak? Anteknya Belanda. Ada yang jadi pemberi informasi ke Belanda. Ada centeng-centeng. Ada. Bahkan di zaman pemberontakan PKI di Kalimantan ada yang menjadi pimpinan pergerakan PKI. Habib. Di Jakarta juga ada. Jadi jangan asal Habib. Nyata. Kajenteng guru orang di dia lain Habib, guru orang di dia lain Habib, tapi orang nasoleh berilmu alim, geus ku urang guruan, ya leres teu? Mantak manfaat ilmu na nyalamatkeun urang.
Mematak barokah teh lamun urang warga desa Cigesal saroleh kulantaran naon ngaraos wae ngaraji bae. Bahkan anu jadi kepala desa ge ternyata orang-orang yang berilmu. Hebat orang Cigesal, betah di dieu. Tapi teu kudu dijadikan menantu cicing. Ya. Nah, kate. Jadi awas hati-hati ya. Kemudian datang pula ke Indonesia. Kalau tadi orang Inggris ke Hijaz sampai akhirnya Syarif Hussein Al-Gadri ditangkap, dimakhzulkan atau diturunkan, diambil kekuasaannya. Yang jadi rajanya Abdul Aziz bin Saud, Hijaz berganti nama menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah, kerajaan keluarga Ibnu Saud. Ke Indonesia juga ada yang dikirim. Mereka belajarnya di Arab, hafal Quran, hafal banyak hadis, berganti nama menjadi Syekh Abdul Ghaffar. Nama aslinya adalah Snohorronye. Snohorronye diangkat menjadi menantu oleh ulama di Aceh ataupun ulama di Sumatera, yang ternyata ideologinya memunculkan pertikaian. Seperti di Sumatera Barat ada perang Padri, di Aceh juga terjadi peperangan karena Snohorronye dibantu oleh orang turunan Yaman, oleh Habib. Snohorronye selalu diberikan informasi, dibantu ya pergerakan kolonial ini oleh Habib. Ternyata awas, jangan asal Habib. Habib kalau jadi pengkhianat bangsa untuk apa? Betul tidak? Kajian tanya ulama nih, banyak ulama-ulama Nusantara yang mereka bisa jadi keturunan Rasulullah, hanya saja nasabnya disembunyikan. Karena apa? Karena dulu di zaman perjuangan, di zaman penjajahan, para keturunan Rasul ini mereka menyembunyikan jati dirinya, khawatir diberangus oleh para penjajah. Betul? Maka sampai sekarang mereka hanya mengandalkan keilmuannya, kealiman mereka, jadi kiai, jadi ajengan, gitu kan? Padahal bisa jadi mereka itu sebetulnya dzurriyyah Rasul, hanya saja mastur, menutup dirinya. Bisi juga tadi, kalau maling mah jadi teu bagus, nah gitu kan? Jadi sebetulnya ketawaduan beliau-beliau inilah, coba lawan panca kaki terus ditalusur, bisa jadi di antara kita ini banyak dzurriyyah Rasul yang bersambung kepada Rasulullah, sanad keluarganya, sanad darahnya, tapi mereka tidak menyombongkan diri. Sudah, kita ngikut dengan ulama-ulama saja.